Belum juga diumumkan secara resmi oleh PSSI, Patrick Kluivert sudah disuruh out oleh netizen Indonesia yang belum bisa move on dari Coach Shin Tae-yong. Nah, maka dari itu di video kali ini aku akan memberikan sedikit opiniku terkait dengan tagar Kluivert out yang ada di Twitter atau X sekarang seperti itu. Gimana ya? Aku bingung juga mau mulai dari mana. Mungkin yang pertama kita mulai dari penunjukan Kluivert gitu. Gini, penunjukan Kluivert, nggak banyak orang yang menyangka bahwasannya dia akan dijadikan seorang pelatih Indonesia kayak gitu, timnas Indonesia. Yang banyak nama yang beredar itu kan mungkin ya kayak Louis van Gaal, Ten Hag, kemudian ya pelatih-pelatih Belanda yang nganggur sekarang lah. Karena Kluivert juga nggak memiliki CV yang mentereng sebagai seorang pelatih, makanya tidak ada satupun media atau pengamat yang memprediksi bahwasanya Kluivert yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia gitu. Penunjukannya kemudian diumumkan sama PSSI melalui akun media sosialnya, tapi belum secara konferensi pers secara resmi kayak gitu. Diumumkan, semua orang kaget loh, kok Kluivert gitu loh, pemain ini ya. Kalau misalnya kita bicara dia secara pemain ya, kalau kita bicara, karena aku belum nonton, belum lahir juga pada saat dia bermain, ya top kalau aku bilang di Ajax kemudian di Barcelona. Tapi kan secara pelatih ya CV-nya perlu kita ragukan gitu. Dia cuman melatih timnas Curaçao ya, orang nggak tahu, bahkan aku nggak tahu Curaçao itu ada di benua mana, ada di daerah mana, ada di dekat negara mana, kalian juga pasti nggak tahu. Kemudian dia hanya pernah menjadi seorang pelatih striker di Belanda di Piala Dunia 2014 yang mereka bisa menjadi juara 3. Kemudian menjadi pelatih di klub Turki itu pun nggak sampai habis karena ribut sama manajemen gitu ya. Tipikal pelatih Belanda lah, sok-sokan kayak gitu. Nah, kalau kita bicara penunjukan si Kluivert juga gitu kan, dia kan ditunjuk sebagai pelatih Indonesia dengan 2 tahun kontrak, kemudian 2 tahun option kalau misalnya kalau misalkan PSSI itu merasa puas dengan kinerja ataupun hasil dari yang dibuat oleh oleh Patrick Kluivert. Kalau nggak puas ya mungkin di tengah jalan, mungkin 1,5 tahun mungkin udah didepak ini orang gitu kan. Rincian gajinya kita nggak tahu, pasti ya kurang lebih sama dengan Shin Tae-yong mungkin gitu loh. Nah, kemudian kalau kita bicara ya CV-nya, cara bermainnya ya aku nggak tahu, aku nggak pernah nonton bagaimana cara dia bermain. Kalau tadi aku lihat cara dia bermain di ruang taktik, channel ruang taktik, aku melihat ya cara bermainnya nggak jauh beda dengan pelatih-pelatih ya mainstream lah kayak gitu, dengan 4-3-3 yang mana double pivotnya itu lebih aktif gitu untuk menjemput bola, untuk melakukan link up dan lain sebagainya lah gitu. Nggak pernah nonton gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara Kluivert-nya lagi, ya kalau aku bilang sorry itu saya ya kita nggak tahu ini orang melatihnya gimana. Kemudian karena kita mungkin sudah terbawa euforia, terbawa romansa lah kayak gitu dengan Coach Shin Tae-yong. Jadi kita menganggap pelatih yang datang dari Shin Tae-yong itu paling tidak harus menyamai, bahkan harus lebih. Karena sekarang kita berada di peringkat 3 kualifikasi Piala Dunia. Artinya dengan penunjukan Kluivert berarti PSSI kan tidak puas dengan prestasi yang ditunjukkan oleh Shin Tae-yong berada di peringkat 3. Berarti kalau kita ganti yang sebelumnya, berarti penggantinya harus lebih baik dong. Dalam artian ya kita nggak ada cerita masuk round 4, harus lolos langsung mendampingi Jepang. Jepang udah calculated, udah lolos lah itu, mendampingi Jepang di peringkat 2. Karena kalau di peringkat 3 dan 4 ya kenapa Shin Tae-yong yang diganti? Karena sejauh ini prestasi dia peringkat 3 kayak gitu kan. Kalau peringkat 4 atau bahkan nggak lolos, habis itu orang dihujat kayak gitu. Menurutku sih kayak gitu terkait dengan penunjukan Shin Tae-yong. Nah, poin yang kedua adalah kalau aku bilang kita kasih dia kesempatan gitu. Gini, pada saat proses transisi Shin Tae-yong dari Simon McManamy ke Shin Tae-yong itu kan banyak orang juga, salah satunya aku juga, yang dibesar-besarkan adalah dia menang 2-0 melawan Jerman. Tapi orang nggak tahu baik Jerman maupun Korea Selatan sama-sama nggak lolos Piala Dunia. Kayak gitu, ngerti nggak? Jadi yang orang lain dalam menang, tapi dia bertahan sangat deep. Gol mereka juga yang pertama ya scrimmage di depan gawang Neuer, kemudian counter attack-nya si Son kan, karena Neuer udah maju ke depan kayak gitu. Jadi orang nggak melihat itu. Aku di awal juga pesimis atau meremehkan ini pelatih bisa berbuat banyak di timnas Indonesia. Ternyata
banyaklah program-program baru seperti misalkan naturalisasi ataupun pemain diaspora kita panggil kembali yang mengangkat ranking maupun prestasi ataupun mengangkat hiburan kita sebagai orang yang mencintai sepak bola itu terangkat dan mencintai Coach Sintayong. Kan itu kan kenapa kita tidak bisa melupakan Sintayong. Tapi kalau kita pakai pemain dalam artian kita tidak memanggil pemain diaspora kita lagi kembali, ya rasa Coach Sintayong akan sama-sama juga kayak Simon McManamy, Ivan Kolev, Alfred Riedel, Wimers Bergen gitu. Itu semuanya akan sama semua, nggak akan seperti sekarang ini ya. Timnas kita kan sekarang terangkat karena banyaknya pemain diaspora, bukan lagi banyak, sudah ya mungkin 80% itu udah pemain diaspora, which is mereka orang Indonesia gitu loh. Nah, kita kasih dia kesempatan dalam artian begini. Nanti kan bulan Januari, Februari, Maret kita akan ketemu Australia dulu ya. Kemudian kita ke Australia dulu, kemudian kita menjamu Bahrain di Indonesia kan. Nah, di 2 pertandingan ini kita bisa lihat apakah dia bisa nggak usah, bukan menang deh. Kalau aku pribadi nggak menang deh, mainnya gimana? Itu dulu yang ingin kita lihat. Mainnya itu gimana? Dari permainannya kita bisa memprediksi dia bisa berprestasikah, dia bisa menangkah, atau permainannya 4-3-3-nya ya sama aja kayak Ivan Kolev, kayak Alfred Riedel kayak gitu. Jadi nggak jauh berbeda kayak gitu. Nah, kita lihat permainannya bagaimana, kita kasih dia kesempatan untuk improve karena juga ya kasihan juga kita melihat pelatih timnas itu kan nggak sering berkumpul paling 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, itu pun jangka waktunya nggak sampai berbulan-bulan, jangka waktunya paling seminggu 2 minggu, banter-banter ya bisa mungkin 20 hari gitu untuk persiapan misalnya Piala Dunia, Euro, Piala Asia dan sebagainya gitu kan. Jangka waktu untuk berkumpulnya itu kan nggak lama. Jadi pelatih juga nggak bisa memilih siapa pemain yang tepat, bagaimana taktik strategi yang akan dilakukan di lapangan. Jadi waktunya itu sangat mepet. Jadi kita beri dia kesempatan, paling tidak kita lihat nanti di Juni kan penentuannya, bahwasanya kita maju ke round 4 kah, atau lolos langsung Piala Dunia kah, atau bahkan kita tersingkir di round 3, artinya kita udah nggak bisa lanjut lagi. Kita lihat kalau misalkan dia nggak bisa lanjut lagi, target PSSI kan awalnya 3-4, kita masuk round 4. Sekarang rasaku ataupun banyak di media adalah kita lolos langsung ke Piala Dunia gitu kan ya. Kalau misalkan nggak bisa lolos langsung Piala Dunia atau nggak bisa masuk ke round 4, ya rasaku ini orang perlu dievaluasi. Kalau kemudian dia tidak bisa juga perform, ya sorry to say, mungkin dia akan dihujat habis-habisan sama netizen di media sosial. Ya tahu sendiri netizen Indonesia, sampai ke anak, istri, cucu-cucunya pun akan dicari nanti. Tahu sendiri netizen Indonesia kalau udah menginvestigasi seorang kayak gitu kan. Jadi ya kita beri kesempatan, begitu juga dulu dengan Sintayong juga kita kasih dia kesempatan dan dia membuktikan sejauh ini works yang dia lakukan. Apakah Kluivert bisa meneruskan, bahkan bisa lebih baik lagi, atau bahkan tidak bisa meneruskan, bahkan lebih jelek lagi gitu kan. Itu yang menjadi pertaruhan besar oleh Kluivert, timnya, dan juga PSSI dalam hal ini ya Pak Erick Thohir kayak gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bergemanya tagar Kluivert out di X ataupun di media sosial. Kayak sebenarnya kalau aku pribadi sih agak terlalu berlebihan kalau gue bilang. Sampai kalau kita lihat di Instagramnya Kluivert out, kemudian caci maki, sumpah serapah di situ. Kemudian yang terakhir itu di media sosialnya Mes Hilgers, kemudian Mes Hilgers harus klarifikasi, sedangkan dia main di timnas ini masih 1 kali. Jadi kalau menurutku terlalu berlebihan, dan ya memang itu yang harus mereka tanggung kayak gitu. Artinya ya netizen kita dengan penduduk 300 juta kurang lebih dengan 300 juta penduduk, dengan pecinta bolanya mungkin ya anggaplah 100 juta pecinta bolanya, artinya euforianya juga besar. Yang mana Kluivert, yang mana pemain-pemain yang diaspora kita tidak pernah merasakan euforia sebesar ini, pasti kaget dengan satu tuntutan, dan kedua dengan berisiknya pengamat ataupun berisiknya netizen Indonesia, kemudian dengan target yang diberikan PSSI yang kadang nggak ngotak kayak gitu kan. Jadi ya itu yang harus diterima sama Kluivert dengan pemain timnas kita yang bermain, yang kita datangkan dari diaspora kayak gitu. Jadi kalau menurutku
hal tersebut wajar dalam tanda petik, dalam artian bukan berarti kita memperbolehkan, cuman wajar karena mereka tidak terbiasa dengan hal tersebut. Coba mereka main di Liga 1 pasti juga diberlakukan hal demikian, cuman bedanya kan mereka bermain di tier 2 tier 3 Eropa yang ya penduduk setempatnya aja nggak peduli dengan klubnya, ya kasarnya kayak gitu. Mungkin Mes Hilgers kan yang grade A kita kan, Mes Hilgers dan juga Kevin Dix mungkin yang grade A nya, ya Jay Ises juga ya mungkin grade A lah, yang lainnya kan grade B, grade 2, grade 3 kan kayak gitu. Jadi kalau aku bilang hal tersebut wajar karena memang pecinta sepak bola kita yang tidak tahu proses, satu, yang tidak tahu belas kasihan kalau misalnya seseorang melakukan kesalahan dihujat habis-habisan. Ya, jadi kalau aku bilang ya semoga aja dengan adanya Kluivert ini memotivasi para pemain, para pelatih untuk menunjukkan yang lebih baik lagi gitu. Dan kemudian ya sekarang kan karena memang Kluivertnya belum menunjukkan hasil. Nanti kalau bisa menunjukkan hasil atau lebih baik lagi, nggak usah lebih baik lah, menyamai Sintayong aja lah, semua netizen kita akan berbalik mendukung Kluivert gitu juga dengan Sintayong kan. Sekarang ya dulu Sintayong juga banyak ya kasarnya dihujat lah gitu. Tapi setelah dia menunjukkan hasilnya, menunjukkan cara bermainnya dan konsisten, ya 80-90% pendukung sepak bola Indonesia mendukung dia kan gitu. Kemudian ketika dia dipecat atau kontraknya dihentikan sama PSSI, semuanya mendukung dia. Begitu juga dengan Kluivert kalau misalkan dia bisa perform, bisa menunjukkan kualitas, saya rasa penduduk Indonesia akan melupakan Sintayong, akan melupakan timnas era Sintayong, berbalik mendukung Kluivert, timnas eranya Kluivert. Bisa jadi Kluivert ini didewa-dewa kan, tahu sendiri orang kita itu gampang marah, gampang pula memaafkan kayak gitu kan, gampang pula lupa untuk sesuatu kayak gitu. Jadi ya kalau aku bilang hal ini hanya sesaat kok kayak gitu. Jadi kalau aku bilang nggak usah terlalu berlebihan lah untuk kita timnas, untuk kita netizen ya. Kita dukung aja lah gitu, karena mereka lebih tahu lah, PSSI lebih tahu lah dari kita daripada netizen gitu. Mereka lebih tahu kok. Dan kemudian kalau dihujat, kalau dimaki-maki kan juga PSSI dan timnasnya juga yang jadi kambing hitamnya kayak gitu. Oke. Nah, yang keempat adalah watak pelatih Belanda ya. Tahu sendiri kita pelatih Belanda itu gimana ya, ngomongnya ceplos-ceplos, ngomongnya apa adanya. Itu juga kan yang terjadi sama Kluivert. Kenapa dia dipecat ataupun tidak melanjutkan kerjasamanya dengan klub Turki kan, karena keceplos-ceplosan. Nah gitu juga dengan Van Hal, bacotnya tengok sendiri Van Hal gimana pada saat Piala Dunia, pada saat dia melatih MU, bacotnya gimana kita tahu lah ya gitu. Nah Indonesia juga pernah mendapatkan pelatih asal Belanda kalau nggak salah, namanya Wim Risbergen kalau nggak salah. Salah satunya yang dia bilang adalah ya timnas kita ini tidak layak untuk bermain di level tertinggi. Maka dari itu pemain senior kayak BP, kayak siapa lagi, Ismail Sofyan, pemain senior lah, beralih ataupun melakukan foto bersama Alfred Riedel yang pada saat itu adalah pelatih timnas sebelum Wim Risbergen gitu. Kemudian ya kita tahu sendiri apakah Kluivert ini bisa memendam perkataannya, meredam egonya, meredam keterbukaan, keceplos-ceplosannya kepada PSSI yang takutnya di tengah jalan, karena misalkan dia dikasih pemain yang nggak jelas, kemudian targetnya itu juara ini juara itu, tapi kemudian dia bilang ya ini nggak masuk akal, kemudian dia protes di media, protes ke PSSI, kemudian protes sana sini, ya ujung-ujungnya apa, ribut juga timnas kayak gitu, ribut juga yang berimbas kepada apa, permainan tim, prestasi tim, dan juga peringkat kita di ranking FIFA itu kan jadi bermasalah nantinya kayak gitu. Apalagi kalau nggak harmonis. Ya semoga aja dengan kita melihat bahwasannya Kluivert dan juga Erick Thohir itu seperti sahabat gitu. Semoga itu menjadi titik terang bahwasannya ya mereka itu nggak akan ribut di kemudian hari gitu. Jadi kalau menurutku itu aja yang menjadi poin, karena pelatih Belanda terkenal dengan ceplos-ceplos dan keterbukaannya gitu. Oke. Itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Semoga terhibur.